rekan-rekan semua yang bekerja di media massa. Hari ini 6 Desember 2022, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan RUU KUHP. Yang perlu saya underline adalah kitab KUHP, itu kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab, kata-kata kitab ini menjadi penting karena ini akan menjadi bacaan kita semua. Jadi RUU KUHP setelah melalui perjalanan yang panjang sejak 1963, akhirnya hari ini bisa kita selesaikan bersama. Kami tidak pernah mengatakan ini pekerjaan sempurna, karena ini adalah produk dari manusia, tidak akan pernah sempurna. Nah, kalau ada yang memang merasa sangat mengganggu, kami persilahkan kawan-kawan menempuh jalur hukum dan tidak perlu berdemo. Kita berkeinginan baik, Diko juga berkeinginan baik. Oleh karena itu yang masih belum sepakat terhadap pasal yang ada, silahkan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. Itu yang bisa saya sampaikan, rekan-rekan media sekalian. Detail nanti bisa kita diskusikan pasal per pasal, bisa kita diskusikan. Tetapi secara umum ini kita sudah serap apa yang bisa kita lakukan sebagai jalan tengah. Melihat sebuah bangsa bisa kita lihat dari kitab Undang-Undang Hukum Pidananya. Itu kira-kira peradabannya ada di sana. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, saya kembalikan kepada Diko sekalian, silahkan dicermati, dikritisi. Dan yang paling nanti bertemu dengan Diko sekalian adalah eksekutif sebagai pelaksana penegakan hukum. Itu ada di Pak Menkumham, Pak Presiden. Moga Pak Menkumham. Terima kasih. Terima kasih Pak Elektronik cetak. Salam semua. Hari ini kita telah mengesahkan, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan rencana undang-undang pidana menjadi undang-undang. Kita undang-undang pidana. Tadi Pak bilang sudah sejak 1993. Saya kira kalau dalam bahasa Inggris kita kata unsur origin. Ini seharusnya sudah dari dulu kita reform. Tetapi tentunya tidak mudah. Dimulai pada zaman Pak Harto juga Pak Ahli sudah muncul drafting dimulai. Kemudian pernah dimasukkan pada zaman Pak SBY, kita bahas. Kemudian karena tidak cukup waktu, diajukan lagi pada periode pertama pemerintahan Pak Jokowi. Kita bahas sudah sampai ke top pada tingkat pertama. Ada protes tentang 14 poin. Kita tidak teruskan pembahasannya di tingkat 2. Kemudian di carry over pada periode yang sekarang. Kemudian kita bahas kembali, Presiden memerintahkan kami sesudah kita melanjutkan pembahasan, tim bekerja di seluruh Indonesia, kita bawa kembali kepada ratas dengan Presiden memerintahkan kembali kami sosialisasi ke seluruh penduduk tanah air, ke seluruh stakeholders. Tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua, tidak ada barang yang tidak lepas. Apalagi kita masyarakat yang sangat multikultur, multi etnis, Belanda saja yang homogen, memerlukan waktu panjang menyelesaikan rencana undang-undang. Kita memerlukan masyarakat multi etnis ini tentunya memerlukan akomodasi yang luas. Tidak mungkin mengakomodasi 100%. Tetapi perlu saya catat bahwa pemerintah tidak berkeinginan untuk memperbaiki. Penyerangan harkat martabat tidak berarti kritik harkat martabat, sesuatu yang berbeda dalam bicara. Dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi perhatian tentang lembaga negara sudah dibuat catatannya, dibuat penjelasannya. Jadi Dewan Pers
sudah dibuat penjelasannya untuk tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh pemerintah. Semua masukan masyarakat kami terima dengan baik. Tentunya pada saatnya kita harus mengambil keputusan dalam suatu rapat paripurna untuk melahirkan. Dan saya katakan ternyata tidak mudah melepaskan diri dari warisan. Saya kira kita tidak mau lagi menggunakan produk-produk lain. Karena memang seolah-olah anak bangsa ini tidak mampu melahirkan sesuatu dari produk undang-undang. Karena ini Pak Ketua benar sekali bahwa hukum pidana itu adalah refleksi dari perbuatan bagaimana mereka memperlakukan. Jadi saya kira kami mengucapkan terima kasih kepada tim ahli, Profesor ini semua, tim yang sudah dari Kementerian Hukum dan HAM kemudian masuk ke kampus lagi sudah mempunyai ini, ya, Bapak dan teman-teman semua ini akan nanti ada waktu 3 tahun. Ada undang-undang ini efektif berlaku. Dalam masa 3 tahun ini akan kita adakan sosialisasi. Tim kami ini maupun bersama-sama dengan tim DPR akan melakukan sosialisasi ke penegak hukum, ke masyarakat, ke kampus-kampus untuk menjelaskan konsep filosofi dan lain-lain berkaitan. Jadi saya kira demikian. Ada 3 pertanyaan. Silakan.